apa yang kita bicarakan itu hal nyata adanya, namun di dalam kita menciptakan atau kita melaksanakan ritual, melaksanakan pertapaan itu tidak memiliki ingin atau tidak ingin mencari uang, sehingga semata hal-hal seperti itu tidak kami hiraukan. Namun sifat manusia kalau mampu menolong, kita harus bisa menolong. Kemudian ada lagi kisah kita yang aneh yang ada di dalam gubuk itu. Pada saat kita meninggalkan gubuk itu, yang ternyata istri saya melarikan diri terbirit-birit karena ada beberapa wanita yang ada di kamar yang teriak-teriak menjerit-jerit. Ternyata setelah dibuka kamar itu tidak ada orang satupun. Akhirnya anaknya dibawa lari. Kemudian saya datang, mereka mengatakan bahwa kita tidak ada di gubuk itu karena saya mendengarkan orang yang menjerit-jerit, seorang wanita, dan banyak wanita yang ada di situ kan, ambingnya atau ranjangnya itu kan berasal dari pring, Mbak. Sehingga itu kelihatan apa lunjak-lunjak itu kan keras-keras dari pating certot itu. Akhirnya ditengok oleh istri, ternyata tidak ada orang satupun. Akhirnya istri dan anak saya melarikan diri pada saat waktu siang, sekitar jam 12 siang. Terus kemudian yang menjadi aneh lagi, setelah kita mengadakan sholat pada waktu itu asar, setelah kita sholat kita langsung masuk ke ruangan depan, kemudian kita hanya pakai lampu publik, Mbak, lampu publik yang berasal dari minyak tanah. Kita menyuruh teman kita yaitu Pak Sukamto, Pak Kamto, tolong belikan minyak. Kemudian ini uangnya, tambah itu ada uang 1000-an, litik 1000-an itu bisa diambil Pak Kamto untuk tambah saja. Kemudian Pak Kamto masuk ke kamar saya yang dipakai untuk tirakatan itu, ternyata di situ tidak ada uang 1000. Padahal uang 1000 itu saya letakkan di atas sejadah. Ternyata uangnya nggak ada. Kemudian saya berkali-kali suruh mencari, tetap mereka mengatakan tidak ada. Saya masuk ke kamar. Setelah saya lihat, ternyata di atas sajadah juga tidak ada uang koin. Terus kemudian saya merintahkan, coba mungkin apakah masuk di dalam tas kresek itu. Kemudian tas kresek itu diambil Pak Kamto, dirogoh-rogoh, juga tidak ada uang. Saya memerintahkan lagi, tolong Pak Kamto, kresek itu dibalik saja, karena yang di situ. Kresek itu dibalik dalamnya menjadi luar gitu. Terus kemudian saya suruh untuk melempar saja, coba dilempar juga tidak ada uangnya. Terus saya penasaran, kresek itu saya ambil, kemudian balikan kresek itu, ya kresek yang dibalik tadi, Mbak ya. Kemudian saya ambil, ternyata di dalam kresek itu banyak uang kertas yang banyak sekali. Itu asli, Mbak, uang asli. Banyak sekali. Terus kemudian saya ambil itu, saya bawa ke ruang depan, saya hitung. Saya sudah lupa lah, mungkin sekitar 300 atau 500 ribu, saya tidak teringat itu, Pak. Yang penting banyak receh-receh itu, Pak. Jadi bukan uang kertas yang baru, itu uang yang sudah rusak lama-lama gitu, Mbak. Ini dipakai untuk peralatan seperti belanja, seperti untuk membeli minyak, rokok dan sebagainya. Hingga habis kita menyisakan sekitar 10.000. Terus kemudian ada orang bilang kalau dapat uang dari bangsa halus itu kalau diwiriti dengan wiritan seperti ini, uang itu bisa kembali, Pak. Kemudian saya coba itu, saya baca amalan dari orang lain itu, setelah saya belikan tetap tidak kembali itu, sehingga sampai uang itu habis. Bahkan ada yang saya sisakan 5.000, saya nanti untuk kenangan. Kemudian diperingatkan lagi teman saya, coba pakai amalan ini, nanti uang 5.000 itu akan kembali, tidak akan hilang atau tidak tertinggal di rumahnya yang kamu berikan itu. Uang 5.000 saya lepas lagi reminatingnya, saya belikan lagi ke toko, ternyata juga tidak bisa kembali kepada saya. Akhirnya habis, Mas. Akhirnya uang pemberian bangsa hal itu pun juga habis. Sehingga kenangan-kenangan yang ada di tempat ritual atau tempat pertapaan pun juga ada. Seperti halnya aneh, kalau kresek kemudian dibalik, dilepaskan, dibuang oleh teman saya ambil, saya rogoh, kok banyak sekali uang yang ada di kresek itu. Siapa yang memberikan, siapa yang meletakkan, siapa yang memasukkan uang itu. Itulah yang menjadi aneh, bahwa kemarin malam kita juga wawancara kepada Mbak Lu, menanyakan apakah bisa namanya bangsa Siluman memegang uang rupiah atau uang manusia. Ternyata bisa kita buktikan, ternyata bangsa Siluman pun juga ikut campur andil di
kehidupan manusia, dan mereka juga bisa untuk memegang uang. Bahkan ada sosok-sosok yang bisa makan bakso, makan soto, makan nasi, banyak sekali kisah-kisah itu. Kita sampaikan kenangan-kenangan pada saat kita menjalankan ritual. Berarti jenengan di situ bisa terpenuhi 41 malam, Bang? Ya, kita terpenuhi dari janji kita, sumpah kita 41 hari 41 malam, dan kita melanjutkan ke desa lain yang berkaitan dengan yaitu Punden itu. Di situ kan desanya Sidoarep. Simbol desa itu kita pun juga mencari desa-desa yang baik. Kalau sudah simbol warep, kita mencari desa yang baik, yaitu Sidodadi, hanya bisa menjadikan menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Setelah kita 3 hari di makam Mbah yaitu Suromenggolo Sidodadi, baru kita pulang, dan kita jarak berapa minggu kita juga topo ngalam lagi, Mbak, dan sebagainya. Ya teman-teman, mungkin itu dari pertanyaan kita hari ini, karena Mbak Ginel juga harus melanjutkan aktivitas beliau yang lain, dan mungkin itu dulu bagi wawancara kita pada hari ini. Durasinya juga sudah mepet. Saya juga sangat tertarik sekali, Mbak, untuk menguak pengalaman-pengalaman yang pernah jenengan alami sebagai hiburan bagi saya dan teman-teman, serta tambahan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin jenengan sampaikan, Mbak? Kita mengadakan laku topo ngerame dan sebagainya hanyalah kita untuk mengingat-ingat bahwa kita hidup ini tidak selamanya. Tentu kita akan berpulang, yang intinya kita ingin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara kita menyepikan diri, dengan cara kita mencari keheningan di alam semesta raya. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sugeng Rahayu. Amin.